Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Ekonomi Pemungutan Pajak. Anggota kelompok terdiri dari Anissa Sulistia, Caca Febila, Gita Ayu Rahma, Sela Perdana Putri, dan terakhir Messi. A. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, ada B. Fungsi pemungutan pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Yang kedua ada fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka mengiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas, keringanan, stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Selanjutnya, ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan juga efisien. Nah, yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. C. Manfaat pemungutan pajak ada 4. Yang pertama, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua, penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Yang ketiga, keamanan nasional, yaitu pertahanan dan keamanan. Nah, yang keempat, yaitu subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu. D. Akibat dan tidak adanya pemungutan pajak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, keterbatasan dana pembangunan, tidak ada anggaran untuk infrastruktur dan pelayanan publik. Yang kedua, ketergantungan pada utang. Itu pemerintah harus mencari dana melalui pinjaman yang dapat membebani generasi mendatang. Yang ketiga, ketimpangan sosial dan ekonomi. Yaitu tidak ada redistribusi kekayaan, meningkatkan kesenjangan sosial. Dan yang terakhir itu ada kemunduran ekonomi, tidak ada regulasi yang efektif, ekonomi menjadi tidak stabil. Selanjutnya, membayar pajak tepat waktu juga sangat bermanfaat dan menjadi mendukung bagi kestabilan perekonomian negara. Jika kita melakukan pembayaran tepat pada waktunya, maka kita secara tidak langsung membantu mengatasi dampak dari keterlambatan pembangunan. Pembayaran tepat waktu, maka pembangunan akan menjadi berjalan dengan baik. E. Akibat jika tidak membayar pajak. Pertama, negara mengalami kerugian. Jika salah satu hal yang terjadi, masyarakat tidak membayar pajak adalah negara tersebut menjadi rugi. Hal ini dikarenakan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan untuk negara. Kedua, subsidi dari pemerintah berkurang. Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan banyak subsidi kepada masyarakat umum. Bantuan tersebut dapat terrealisasi dengan baik apabila masyarakat juga ikut membantu dengan melakukan kewajiban membayar pajak. Ketiga, fasilitas umum jadi terkendala. Banyaknya fasilitas umum yang bisa terrealisasi karena adanya aliran pajak. Jika tidak melakukan pembayaran pajak, tentu akan menghambat pembangunan fasilitas umum. Keempat, hutang negara bertambah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Jika banyak masyarakat yang tidak membayar pajak sebagai mestinya, tentu layanan umum dari pemerintah jadi terhambat. Bahkan keadaan ini mungkin akan mengakibatkan kondisi hutang negara menjadi bertambah. Yang kelima, adanya hukuman. Tidak membayar pajak juga dapat memberikan kerugian bagi masyarakat tersebut. Salah satu hukum yang akan didapatkan jika tidak melakukan pembayaran pajak, yaitu adanya kurungan penjara dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Selain itu, adanya denda yang dibebankan juga akan dirasakan oleh masyarakat bandel yang tidak membayar pajak tersebut.
F. Dampak langsung dari pungutan pajak adalah pada pendapatan disposable. Pendapatan disposable adalah pendapatan pribadi dikurangi dengan pajak. Pendapatan disposable merupakan pendapatan yang dapat belanjakan untuk konsumsi. Ketika pungutan pajak dinaikkan, maka pendapatan disposable relatif menjadi turun. Terima kasih. Semoga materi yang telah kami jelaskan oleh kelompok 3 bermanfaat untuk rekan-rekan dan teman-teman sekalian.